Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua berkumpul bersama bermajlis ilmu agama yang di dalamnya kita akan menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sabda-sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan kitab Ushulus Sunnah, karya seorang ulama kita, ulama yang tidak asing namanya, dikenal oleh setiap orang, apalagi kalau dia seorang muslim dan muslimah, maka tentunya pasti dia pernah mendengar paling tidak sekali dari nama ulama ini, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun beliau Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum kita masuk membahas kitab beliau, nama beliau aslinya itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu kakeknya. Jelas Pak ya? Kalau bin itu kan anak. Ya, Ahmad anaknya Muhammad gitu. Muhammad bin Hanbal. Muhammad anaknya Hanbal. Nah, berarti kakeknya Imam Ahmad itu namanya Hanbal. Nah, disitulah dinisbatkan mazhab beliau, mazhab Hanbali. Jelas ya? Iya, maksudnya mazhabnya Imam Ahmad. Adapun kunyah atau sapaan beliau itu Abu Abdillah. Abu artinya bapak. Berarti anak dari Imam Ahmad adalah Abdillah. Itu dari nama asli beliau. Anaknya beliau namanya Abdillah, biasa dipanggil Imam Ahmad dengan Abu Abdillah. Adapun nama bapaknya adalah Muhammad, adapun Hanbal adalah nama kakeknya. Ini kadang memang seperti ini, ulama dinisbatkan ke kakeknya. Jelas ya? Bukan langsung ke ayahnya, tapi ke kakeknya. Ya, demikian pula adapun Imam Ahmad ini, beliau lahirnya di negeri Baghdad, ya, pada tahun 164 Hijriah. Namun di umur beliau yang masih muda, di umur 30, itu ayahnya meninggal dunia. Jelas ya? Ayahnya meninggal dunia di umur yang ke-30. Ya, mungkin kita kalau bilang Imam Ahmad ya ditinggal oleh ayahnya di umur 30 mungkin wajar lah, artinya tidak ada masalah lah, jelasnya karena sudah besar ya. Tapi kalau di usia segitu kan masih muda namanya ya. 30 masih muda tidak Pak? Atau sudah tua? Ya, yang umur 30 pasti masih muda, memang masih muda umur 30. Baik. Adapun
Adapun Imam Ahmad, beliau menikahnya itu 10 tahun setelah meninggalnya ayah beliau. Berarti umur berapa itu? 40 tahun. Jelas ya? Ini Imam Ahmad. Ya. Bersamaan dengan itu beliau menikah bersama seorang wanita yang namanya Abasa bintul Fadl. Ya, Abasa bintul Fadl. Yang lahir anaknya namanya Saleh. Kalau tadi kan sapaannya Abu Abdullah. Tapi ada anaknya namanya juga Saleh. 20 tahun beliau bersama dengan istrinya. Setelah itu istrinya meninggal. Berarti meninggal istrinya di usia berapa? 60 ya. Nah, karena 40 tahun beliau menikah, 20 tahun setelahnya istrinya meninggal, berarti 60 tahun umur beliau saat itu. Nah, setelah itu Imam Ahmad menikah lagi. Ini mungkin kita kalau sudah umur 60 Pak, malu-malu kalau menikah lagi. Ya, kadang begitu. Ya, kadang ada teman saya lihat sudah tua, kemudian istrinya meninggal, menikah lagi, kadang tidak sebar undangan. Kadang tinggal akad pokoknya selesai. Tapi tidak ada masalah seperti itu. Jelas ya? Baik, namun setelah itu beliau menikah, kemudian lahirlah namanya Abdullah. Itulah anaknya beliau. Ya, tapi luar biasanya Imam Ahmad ini banyak ujiannya. Ayahnya meninggal di umur 30, ya, istrinya meninggal di umur 60. Setelah itu istri yang keduanya, setelah yang pertama tadi meninggal, itu juga meninggal setelah 7 tahun bersama Imam Ahmad. Ya, ini kesabaran beliau diuji. Ya, hanya saja Imam Ahmad ini kalau kita perhatikan biografinya dalam menuntut ilmu juga luar biasa. Karena beliau belajar mencari ilmu itu bukan nanti di umur 20 ya, atau nanti sudah di umur 30 atau di umur 40. Kadang kita kalau masih muda fokus dunia dulu. Nanti kalau sudah tua, sholat sudah tua. Ya, dekat-dekat. Beliau tidak. Ini imam-imam yang seperti ini, mereka menuntut ilmu di masa mudanya. Imam Ahmad aktifnya menuntut ilmu di umur sekitar 15 tahun. Jadi 15 tahun beliau sudah belajar mencari hadis. Ya, makanya lama beliau belajar, kemudian beliau menulis hadis-hadisnya yang beliau cari dan beliau pelajari dengan dikenal Musnad Imam Ahmad. Itu kitab hadisnya beliau. Ya, ada ribuan hadis di dalamnya. Dan beliau itu belajar bukan 1 tahun, 2 tahun atau 4 tahun. Ya, tapi beliau belajar bertahun-tahun. Sampai gurunya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah, guru Imam Ahmad itu lebih dari 280 orang. 280 orang. Ya, sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari kan gurunya ribuan. Tapi bersamaan dengan itu semuanya mengajari beliau dan mengajarkan akidah yang sama yang akan kita pelajari nanti. Ya, kemudian beliau juga termasuk orang yang belajar ke Imam Syafi'i. Jelas ya? Jadi dua orang ini memang saling belajar satu sama lain. Demikian ulama, Pak. Jadi ulama itu mereka paham, oh si ini ahlinya di bidang ini, kita belajar di situ. Nah, ternyata Imam Ahmad ahli di bidang hadis. Ya, ulama lain belajar ke dia. Ya, itu memang bukan hal yang tercela. Jelas ya? Karena ilmu agama itu ada bidang-bidangnya. Ada yang ahli dalam bidang bahasa Arab, ada yang ahli dalam bidang sirah, ada yang ahli dalam bidang fikih, ada yang dalam usul fikih. Ya, ada yang ahlinya di bidang hadis, bermacam-macam. Jadi Imam Ahmad beliau belajar ke Imam Syafi'i juga demikian. Ya. Beliau sangat kagumi beliau. Kemudian disebutkan juga sebagian ulama lain mengatakan guru beliau itu juga ada yang menyebutkan lebih dari 300 orang. Ya.
Dan banyak ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad adalah Imam Al-Bukhari. Makanya sebagian hadis kalau kita lihat dalam Al-Bukhari ada dalam Musnad Imam Ahmad. Di antara muridnya ada juga Imam Muslim. Jelas ya? Demikian pula Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Semua itu belajar. Iya. Mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Ya, banyak lagi ulama lain yang lebih besar, semuanya belajar dari Imam Ahmad. Jadi beliau ini bukan orang sembarang. Jelas ya? Dan beliau tentunya berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau banyak membantah akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau tulis buku beliau, ya, diantaranya ini Ushulus Sunnah, berisi pondasi-pondasi dalam akidah. Adapun wafatnya beliau, ya, disebutkan diantaranya dalam riwayat anaknya yang bernama Saleh, bahwasanya beliau ini terkena demam, kemudian tidur dalam keadaan demam. Itu meninggalnya beliau ya pada tahun 241 Hijriah. Kalau tadi lahirnya 100 berapa? 164. Beliau meninggal pada tahun berapa tadi? 241 Hijriah. Ya, umurnya 77 tahun. Itu umur beliau. Ya, makanya pernah disebutkan dalam riwayat bagaimana Imam Ahmad ketika beliau hendak meninggal, ya, lolos dari berbagai fitnah ketika masa hidupnya. Fitnah dari Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Itu kan diantara fitnah yang beliau alami. Ya, bersamaan dengan itu iblis sempat menggodanya, mengatakan, Imam Ahmad, kamu sudah menang. Ini beliau. Tapi bersamaan dengan itu beliau sempat menyebutkan bahwa permusuhan dan peperangan dengan iblis tidak akan selesai kalau beliau juga belum meninggal. Karena jangan sampai terbesit dalam hatinya, oh, saya sudah hebat, sudah mengalahkan, ya, tipu daya iblis. Jelas ya? Jangan sampai timbul rasa ria, bangga diri. Iya. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau salah seorang ulama yang dikenal oleh setiap muslim dan muslimah, berjalan di atas sunnah. Taib. Adapun buku beliau yang berjudul Ushulus Sunnah ini diriwayatkan dari muridnya terus sampai ke kita. Jelas ya? Jadi ada muridnya yang meriwayatkan langsung dari Imam Ahmad. Kalau dalam kitab terjemahan yang kami kirim, karena ada terjemahannya ini, sudah ada kitabnya, ada terjemahannya, tinggal dicetak. Kalau mau dicetak berapa halaman? Iya, 23, tipis. Jelas ya? Tapi berisi usul. Apa arti usul? Usul itu dari kata aslun. Dari kata aslun. Aslun artinya pokok, pondasi. Aslun artinya pokok atau pondasi. Iya, alladzi yubna alaihi ghairu, yang dimana segala hal dibangun di atasnya. Itu usul. Ya, makanya ada kitab juga atau ilmu juga namanya usul fikih. Apa maksudnya usul fikih? Ya, pondasi yang dimana pembahasan fikih dibangun di atasnya. Pondasi yang dimana pembahasan fikih itu dibangun di atasnya. Di antara contoh usul fikih misalnya, ya, banyak para ulama menyebutkan kaidah-kaidahnya yang kita bisa berjalan di atas kaidah tersebut. Kemudian sama dibilang kalau usulnya manusia, ya, usul aslun manusia, dasar pondasi manusia, dasarnya dari mana?
Dari bapaknya tentunya. Seperti itu. Iya. Namun yang dimaksud dengan usul dalam judul ini, usulus sunnah, usul artinya atau aslun yang dimaksud al-qawaidul kulliyah, kaidah yang umum. Ya, pondasi-pondasi yang umum. Ini yang diinginkan dalam usulus sunnah. Ya, adapun sunnah secara bahasa artinya jalan. Sunnah artinya jalan, thariqah. Itu arti apa? Sunnah. Iya. Makanya di antara ucapan penyair kata para ulama, fala tajzi an siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Jangan kamu sesali, jangan kamu marah, tidak senang terhadap jalan yang kamu jalani. Karena yang paling pertama ridha dengan jalan tersebut harusnya adalah orang yang menjalaninya. Jelas ya? Iya. Ini kita tidak bahas ya makna syairnya. Intinya di situ sunnah dibahasakan dengan thariqah. Ya, adapun sunnah kalau kita mau definisikan itu beda-beda. Tergantung ulama mana. Ya, bukan berarti ulama Arab lain, ulama Indonesia lain, bukan. Maksudnya ulama di bidang ilmu apa? Jelas ya? Kalau ulama di bidang ahli hadis seperti Imam Ahmad, siapa lagi? Imam Al-Bukhari, Imam siapa lagi? Imam Muslim, ulama-ulama hadis. Kalau mereka membahasakan sunnah dalam ilmu hadis, maka yang dimaksud adalah ma naqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat-sifat Nabi. Jelas ya? Iya, baik itu sifat khalqiyah, sifat fisik atau sifat khuluqiyah, sifat akhlak. Makanya datang dalam hadis ketika Aisyah ditanya bagaimana sifatnya Nabi, kana khuluquhu Al-Qur'an. Ya, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Jelas ya? Itu sunnah namanya. Ya, tapi ketika kita bertanya ke ulama lain misalnya, kita bertanya ke ulama ilmu usul, kalau kita tanya apa sunnah, mereka akan bilang ma asara anin nabi minal af'ali wal aqwali wat takrirat. Segala hal yang datang dari Nabi berupa ucapan, perbuatan dan penetapan. Pembahasan sifat Nabi tidak masuk. Jelas ya? Pembahasan sifat Nabi apa? Tidak dimasukkan. Karena sunnah di sisi ulama usul itu adalah yang tuqabilul kitab, ya, yang menjelaskan Al-Quran, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau ulama yang lain ada juga yang menyebutkan makna-makna sunnah. Makna yang ketiga, jadi makna yang pertama tadi semua yang datang dari Nabi, mau itu ucapan, perbuatan, penetapan dan sifat, baik itu fisiknya Nabi atau akhlaknya. Kalau ulama usul tidak dibahas sifatnya, karena yang mereka bahas yang berkaitan dengan hukum. Ya. Ada juga yang lain, sunnah diinginkan dengannya al-mandub, dianjurkan. Itu yang sering kita pahami, Pak. Apa hukumnya salat rawatib, salat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib misalnya, hukumnya sunnah. Itu yang ketiga. Makna yang keberapa? Yang ketiga. Apa hukumnya puasa misalnya tanggal sekian di bulan Arafah, hukumnya sunnah. Jelas ya? Apa hukumnya puasa di hari Senin dan Kamis, hukumnya sunnah. Itu bermakna al-mandub, alladzi talaba syari' fi'luhu talaban ghairu jazim.
yang dimana Allah memerintah kita, tapi bukan sesuatu yang wajib. Itu sunnah, makna yang ketiga. Adapun makna yang ketiga, ini yang dibahas oleh Imam Ahmad. Sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Ya, makanya ada bahasa ahlus sunnah. Bukan berarti dia orang yang suka puasa sunnah, orang yang suka sholat sunnah, bukan. Tapi yang dimaksud ahlus sunnah adalah lawan dari ahlul bid'ah. Jelas ya? Iya. Sama juga dalam pembahasan cerai disebutkan ada tolak sunni, ya, ada tolak bid'i, tolak sunnah, tolak bid'ah. Tertolak, makanya dinamakan tolak bid'ah. Demikian pula kata beliau, ini berkaitan dengan sunnah yang dibahas oleh Imam Ahmad. Ya, dibahas oleh Imam Ahmad. Jadi dia sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Yang dimana bid'ah itu at-ta'abbudu lillah bi tariqatin ghairi ma'suratin anis syar'i. Bid'ah adalah beribadah kepada Allah di atas jalan yang tidak ada dalam syariat. Kita beribadah tidak ada jalan dalam syariat mengajarkan itu. Jadi sunnah maksudnya di situ lawan dari bid'ah. Jadi kalau bahasakan Imam Ahmad dengan kitabnya Ushulus Sunnah, maka maksudnya adalah pondasi-pondasi atau kaidah-kaidah dasar yang merupakan lawan dari bid'ah. Yang merupakan lawan dari bid'ah. Ya, kalau bahasa Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri, ya, salah seorang anggota kibarul ulama, beliau menyebutkan bahwasanya al-qawaidul kulliyah fil i'tiqadi, yaitu kaidah-kaidah umum dalam masalah akidah yang merupakan lawan dari bid'ah. Beliau sebutkan dalam kitab di situ ada sanadnya, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya para ulama yang meriwayatkan dari Syekh Al-Imam Abdul Mughaffar Abdul Malik Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Mahdani Al-Hamdani, ya, meriwayatkan dari Syekh Abu Abdullah Yahya Ibn Abil Hasan Ibn Al-Banna dari Syekh, dari ayahnya Abu Ali Al-Hasan Ibn Umar Ibn Al-Banna, kemudian dari Al-Husain Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bushran Al-Mu'addal, dari Utsman Ibn Ahmad Ibn Samak, dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdul Wahhab Abul Anbar, ya, qira'atan min kitabihi fi syahr Rabiul Awal sanata 30 wa 90 wa 200. Kata beliau Abul Anbar, ya, saya membaca kitab ini di bulan Rabiul Awal pada tahun 293 Hijriah. Iya. Kemudian beliau berkata juga dari Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Basri di Tinnis. Kemudian dari Abdus ibn Malik Al-Attar, ini muridnya Imam Ahmad, langsung mengambil akidah dari Imam Ahmad yang meriwayatkan Ushulus Sunnah sampai kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi. Kata Abdus ibn Malik Al-Attar, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal yaqul, saya mendengar langsung Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ushulus sunnati indana, pokok sunnah, pokok-pokok akidah yang merupakan lawan dari bid'ah menurut kami, menurut ahlus sunnah, ya, tentunya ini bukan berarti akidahnya beliau ambil dari kantongnya, jelas ya. Indana maksudnya di sisi ahlus sunnah yang belajar dari para ulama
para ulama belajar dari para sahabat. Jelas ya? Yang paling pertamanya menurut Ahlus Sunnah, kata Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Seseorang berpegang teguh pada ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Ini yang pertama. Jelas ya? Karena di terjemahan ada penomorannya di situ. Jadi yang paling pertama kata Imam Ahmad, kita berpegang teguh pada ajaran sahabat. Ya. Dan kita mengikuti para sahabat. Jelas ya? Kenapa beliau sebutkan para sahabat? Padahal kalau kita belajar kitab-kitab lain, itu disebutkan apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, ya kan? Kenapa Imam Ahmad beliau bilang berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan mengikuti sahabat? Tidak ada beliau bilang kita mengikuti ayat, ya, kita mengikuti hadis. Tapi langsung, kenapa demikian? Ya, karena tentunya para sahabat mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan kaedah umum, kalau kita membahas para sahabat, itu ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ada beberapa hal yang harus kita jaga dan kita pahami dengan baik. Iya, tidak boleh sembarangan terhadap para sahabat. Yang paling pertama disebutkan oleh para ulama, kita harus menjaga kedudukan para sahabat. Kita harus menjaga kehormatan dan kemuliaan para sahabat. Dan kita meyakini bahwasanya mereka memang mulia. Dan itu keharusan dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua sahabat, kata Ahlus Sunnah, udul. Ini satu ya. Semua sahabat itu udul, adil. Ya, apa artinya adil, Pak? Adil itu kalau dibahasakan oleh para ulama kita bukan berarti adil ya kita bagi rata. Ada di sini air bagi dua, adil. Bukan. Ya, yang dimaksud para sahabat itu adil, mereka bertakwa. Mereka saleh. Jelas ya? Menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu udul namanya. Jadi para sahabat demikian. Jadi kita harus mengikuti para sahabat. Di antara alasannya, yang pertama, semua sahabat itu udul. Jelas ya? Kalau bahasa mudahnya, semua sahabat itu baik, di atas hal yang benar, di atas kebaikan. Dipahami? Kemudian yang kedua, kalau kita ditanya siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Sebagian ulama menyebutkan sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi dan melihat Nabi. Melihat siapa? Nabi. Iya. Tapi dikritik oleh sebagian ulama lain. Karena kalau kita bilang sahabat adalah orang yang beriman dan harus melihat Nabi, terus bagaimana kalau sahabatnya buta? Paham ya? Karena kan ada sahabat yang buta. Ya enggak? Ada enggak, Pak? Ada. Dalam Al-Quran, dalam surah Abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma. Kata Allah, Muhammad itu abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Ya, orang buta datang kepada Nabi. Ya. Jelas ya? Nabi mau mendakwahkan para pembesar di zaman itu, mendakwahi mereka meninggalkan kesyirikan, bersyahadat, masuk ke dalam Islam, tapi datang orang buta. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita bilang ini orang buta, bukan sahabat, bagaimana jadinya? Demikian pula datang sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
"Ya Rasulullah, saya ini buta. Saya tidak tahu jalan ke masjid. Tidak ada orang yang bisa mengantar saya ke masjid. Boleh tidak saya sholat di rumah?" Laki-laki ya. Paham? Jadi ada sahabat yang buta, tidak ada yang bisa antar ke masjid, minta kepada Nabi, "Boleh tidak saya sholat di rumah?" Nabi bilang, "Boleh." Tapi pas dia pulang dipanggil, "Sini dulu. Hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar azan enggak?" Kata dia, "Iya." Nabi bilang, "Fa'tuha. Kalau begitu kamu wajib mendatanginya." Artinya biar buta, tidak ada orang yang antar, tetap ke masjid. Ya. Sekarang Pak, orang bukan buta. Paham? Sudah dengar azan, lihat jalan, ada masjid, ada mobilnya, tidak ke masjid. Paham ya? Ada motornya, motor mahal pula, tidak juga ke masjid. Ini orang buta, minta keringanan, dia mau sholat, tapi sholatnya di mana? Di rumah. Nabi bilang, kalau kamu dengar azan, tetap wajib datang ke masjid. Ya. Ini makanya para ulama kita membahasakan dengan bahasa yang lain, bahwasanya sahabat itu yang benarnya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjumpai Nabi, tidak harus melihat. Ya. Yang jelas dia sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dia lihat atau dia tidak lihat karena dia buta misalnya, maka tetap dianggap sebagai seorang sahabat. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami tentang sahabat, anna ijma'as sahabah wattifaqahum hujjah. Semua kesepakatan sahabat itu adalah hujjah. Hujjatun syar'iyah, hujjah syar'i, harus kita ikuti. Yajibu alal mu'minin al-amalu bih, wajib oleh setiap muslim, orang yang beriman, mengikutinya, mengamalkannya, dan meyakini bahwasanya itu boleh dijadikan sebagai dalil. Ya. Waqad ja'atin nusus bidzalik, karena sudah banyak ayat yang menyebutkannya. Jadi kenapa Imam Ahmad di akidah, di usul sunnah yang pertama beliau sebutkan berpegang teguh kepada para sahabat, ajaran mereka dan mengikuti para sahabat? Karena para sahabat itu, mereka kalau bersepakat, wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Dan para sahabat semuanya udul, di atas kebaikan, di atas keadilan. Jelas ya? Dan mereka paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga telah datang ayat yang sangat jelas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang paling pertama yang berbondong-bondong bersegera dahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa itu? Sahabat. Jelas ya? Kaum muhajirin yang berhijrah, ya, dari Makkah ke Madinah, wal ansar yang menolong mereka. Kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, serta orang bukan muhajirin, bukan ansar. Siapa itu, Pak? Ya, kita milih semua. Mana pun namanya muhajirin atau namanya ansar, tertulis di KTP-nya saya ansar, tetap kita bukan kaum muhajirin dan ansar yang Allah sebutkan. Ya. Tapi alladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka, sahabat muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah. Apa saja yang Allah sebutkan, Allah perintahkan, mereka terima. Ridha terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Ridha terhadap takdir Allah. Jangan dia berkata, kenapa rezeki saya beda dengan si A? Jelas ya? Itu bentuk tidak ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Dan
mereka ridha kepada Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ya, apa artinya kekal? Ya, kekal artinya selama-lamanya. Ya. Tapi ditambah abada, selama-lamanya. Itu menekankan betul. Ya. Artinya jangan kita sampai muncul di kepala kita nanti kalau masuk di surga, ya, hidup selamanya, bosan enggak ya? Paham maksudnya, Pak? Hah? Jangan sampai muncul, oh, mungkin kita di surga sebentar, atau nanti kita akan sirna. Tidak. Ya, orang di surga selama-lamanya, kata Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak pernah keluar, abada, selama-lamanya. Jelas ya? Karena itu yang dicari oleh setiap orang, ya enggak? Siapapun dia, pasti dia mau hidup selamanya. Betul atau tidak? Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak saya kasih lihat kepada kamu pohon, ya, yang dimana kalau kamu makan buahnya kamu akan khuld, syajaratul khuld. Itu bukan nama pohonnya, Pak. Bukan pohon khuld namanya, bukan. Khuld itu artinya kekal. Pohon yang kamu makan buahnya, kalau kamu makan, kamu akan kekal. Dan kamu akan dapat mulk la yabla, kekuasaan, kenikmatan la yabla, tidak akan pernah sirna. Ya enggak? Itu kan yang dicari oleh manusia. Fa'akala minha, maka Nabi Adam pun makan. Ya, karena tabiat manusia begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ini. Hal yang dicari, yang dimana setiap manusia berambisi untuk meraihnya. Dia dapat hidup yang kekal dan dia dapat kenikmatan yang tidak ada habisnya. Bagi siapa? Bagi sahabat as-sabiqunal awwalun, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Terus bagaimana kalau bukan sahabat? Ittaba'uhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jelas ya? Jadi kalau ada yang melenceng dari para sahabat, hati-hati. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kandungan ayat ini. Karena yang Allah janjikan cuma 3 ini. Dan 3 ini akan mencakup siapapun dia, Arab atau bukan. Jelas ya? Jelas ini? Dia masuk organisasi itu atau tidak? Selama dia mengikuti para sahabat dengan baik, apapun nama organisasinya, Pak. Jelas ya? Apapun nama dakwahnya, ya, selama dia mengikuti para sahabat dengan baik, itulah orang yang di atas kebenaran. Makanya Imam Ahmad, beliau sebutkan sifat umum. Beliau tidak sebutkan, ya, bahwasanya usulus sunnah, kita berpegang teguh dengan organisasi ini, kita berpegang teguh dengan syekh ini, wali ini, enggak. Tapi langsung intinya kita mengikuti para sahabat, ikuti ajarannya dan amalkan. Kenapa? Ya, karena orang yang mengikuti dan mengamalkan ajaran mereka itu yang terjamin. Dipahami? Dan sahabat juga itu sudah dipuji dalam banyak ayat. Seperti di ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahtas syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Iya. Demikian pula dalam ayat yang lain, mereka orang yang paling sempurna wala dan baroknya, loyalitas dan kebenciannya. Mereka kalau kepada orang beriman berloyalitas betul. Kalau kepada orang kafir mengingkari Allah, ya, mereka menampakkan permusuhannya. Tapi bukan berarti menzalimi mereka. Jelas ya, dibedakan 2 hal. Antara dalam hati benci terhadap orang kafir dan antara menzalimi orang kafir.
Kapan orang dalam hatinya dia cinta kepada orang kafir berlebihan, tidak membenci mereka, melenceng sudah. Atau kapan dia terlalu benci kepada orang kafir sampai apa-apa saja dizalimi. Dia jual air misalnya. Orang beriman datang, berapa? 3.000. Datang orang kafir, berapa? 30.000. Tambah nolnya. Jelas ya? Nah, ini tidak bisa menzalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, sedangkan orang-orang yang bersama Muhammad adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, namun saling menyayangi terhadap sesama orang-orang yang beriman. Jadi ini ijma'nya para sahabat itu harus diterima karena mereka dipastikan dapat ridha Allah. Dan ijma' sahabat, kesepakatan sahabat itu bermacam-macam. Ada yang pertama ijma'an qauliyan, ijma' dengan ucapan. Jadi para sahabat menyebutkan bahwasanya para sahabat semuanya bersepakat di atas hal ini. Jelas ya? Fahina idzin na'khudhu bima takallamu bih. Kalau seperti itu, maka kita ambil dan kita ikuti apa yang mereka ucapkan. Itu satu. Ijma' apa? Ucapan. Disepakati ada ucapan sahabat di situ. Wa qad yakunu ijma'an fi'liyan. Ada ijma' kesepakatan berupa perbuatan. Bi fi'lihim li amrin minal umur. Berdasarkan perbuatan mereka terhadap suatu hal, hal-hal. Kalau mereka melakukan sesuatu, semuanya melakukannya, berarti mereka bersepakat di atas hal tersebut. Jelas ya? Ini yang kedua, kesepakatan berupa perbuatan. Contoh saja, saya kasih contoh misalnya pakai cadar bagi wanita. Jelas ya? Pakai cadar bagi wanita. Kalau kita baca riwayat-riwayat, ternyata para sahabat dari kalangan wanita semuanya memakai hal tersebut. Jelas? Ada banyak riwayatnya menutupi wajahnya. Ya, bahkan sebahagian ulama menukilkan ucapan, kalau matanya bisa ditutup. Jelas ya? Makanya kita lihat kadang ada cadar yang bentuknya apa? Menutup matanya, tapi dengan kain yang tidak terlalu tebal, Pak. Kalau tebal bahaya. Jelas ya? Sebagian ulama lain kalau dalam pembahasan fikih mereka bilang kalau tidak bisa dia tutup dua-dua, tutup satu. Jelas ya? Saking menjaganya, karena Nabi menyebutkan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharaja, kalau dia keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Dibuat indah. Paham enggak? Makanya dalam Al-Quran ketika iblis ditetapkan sesat oleh Allah, apa kata iblis? Ya, saya akan sesatkan manusia. Dan dia akan memperindah hal-hal yang merupakan maksiat. Makanya tidak sedikit, Pak, orang yang selingkuh, dia selingkuhi istrinya dengan orang yang lebih jelek daripada istrinya. Pernah lihat begitu? Pernah. Masuk di media lah, banyak. Iya. Ini laki-laki tidak tahu bodoh atau bagaimana? Iya. Bukan, Pak. Memang begitulah maksiat. Dibuat indah oleh syaitan. Jelas? Dan begitulah perempuan akan diperindah oleh syaitan. Sampai kalau istrinya lebih cantik saja, dia lihat orang lain, cantik toh ini. Padahal beda jauh. Jelas ya? Nah, itu bahaya sekali. Ini kesepakatan sahabat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita selesaikan sedikit ya. Kesepakatan yang ketiga yang harus kita ikuti, ijma'an sukutian. Kesepakatan berupa diamnya para sahabat. Kalau para sahabat diam, tidak membahas, maka itulah yang disepakati. Jadi kalau ada yang berbicara misalnya, sebagian sahabat berucap suatu permasalahan, dan sebagian sahabat yang lain diam,
Padahal ucapan itu tadi sudah tersebar, maka itu juga kesepakatan. Jelas ya? Jadi kalau para sahabat menyebutkan Allah di mana? Ya, di atas. Kan ada dalam hadis ketika Nabi tanya kepada seorang budak wanita, ya, kata Nabi, "Itikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia orang beriman. Otomatis jadi sahabat, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawaban dia, "Fis sama," di atas langit. Jadi kita perhatikan sekarang, ada enggak sahabat yang menolak ucapan si dia ketika dia berkata Allah di atas langit? Tidak ada. Maka itu langsung otomatis jadi ijma', jadi kesepakatan yang wajib kita ikuti. Jelas ya? Ini 3 model, 3 bentuk kesepakatan para sahabat. Ada kesepakatan langsung dari ucapan, para sahabat bersepakat begini, begini dan begitu. Ada bentuk perbuatan, mereka sepakat melakukannya. Ada bentuk salah seorang sahabat mengucapkannya, tersebar, dan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Jelas ya? Dan ini kita yakini dengan betul, dengan baik, dan semua sahabat itu di atas kebaikan. Mereka paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai Pak ya, sama seperti ya, terakhir saya sebutkan beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu, saya lupa. Ada salah seorang ustadz ceramah, saya dari rumah dengarnya. Dia bilang, kita kalau mau mengikuti, jangan ikuti sahabat. Karena sahabat itu tidak paham tafsir. Kita ikuti ulama-ulama kita, wali-wali kita, syekh-syekh kita. Karena mereka paham tafsir. Ini bodohnya bukan main. Ya. Kata para sahabat, ada sebagian sahabat yang mengatakan, ma nazalal Quran, ya, ma nazala ayatun minal Quran, tidak ada satupun ayat dari Al-Quran yang turun kecuali saya tahu di mana turunnya, saya tahu tentang siapa turunnya, saya tahu kapan turunnya, dan saya paham makna ayat tersebut. Itu sahabat yang bilang, dan itu ada dalam tafsir-tafsir. Jelas ya, disebutkan. Jadi kalau ada yang berkata ulama, wali, syekh lebih paham terhadap Al-Quran, makna dan tafsirnya, itu bodoh betul. Sahabat lebih paham. Kalau mereka tidak paham, otomatis gurunya gagal. Siapa gurunya sahabat? Hah? Nabi SAW. Kalau ada yang bilang sahabat tidak paham Al-Quran, gurunya berarti gagal. Ya, tidak mungkin ada orang berani bilang begitu. Kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya harap Pak cetak bukunya ya. Cetak supaya ada kita pegang, supaya ada kita lihat, karena kita tidak mungkin mau hafal semua ini. Jangan sampai satu pekan kita pelajari, pekan depan dilupa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.